Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa materi tentang algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra ini akan kita simulasikan pada sebuah peta, di mana peta itu adalah wilayah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Samudra Brutu dengan NIM 257038013, S2 Teknologi Informatika. Oke, kita mulai dengan pemaparan tentang apa sih algoritma Dijkstra itu dan bagaimana implementasinya pada sebuah map menentukan jarak mana yang tercepat antara titik awal atau titik kita mulai bergerak sampai titik tujuan yang kita capai. Titik kita mulai bergerak sampai titik tujuan yang kita capai. Saya jelaskan di sini sekilas tentang apa sih algoritma Dijkstra itu. Apa sih algoritma Dijkstra itu? Algoritma Dijkstra itu adalah algoritma greedy untuk menentukan jalur terpendek atau single source shortest path, di mana itu kita kalau singkatkan adalah SSSV, yang tujuannya adalah menentukan dari satu simpul sumber ke seluruh simpul lain dalam graf berbobot dengan bobot non negatif. Artinya dia tetap positif. Kalau dia akan negatif maka tidak berlaku untuk algoritma Dijkstra. Masalah apa yang diselesaikan? Yang pertama adalah memilih melalui jalur mana jarak minimum dari satu titik asal ke titik tujuan agar dicapai. Bagaimana prinsip kerjanya? Yang pertama adalah memilih simpul dengan jarak sementara paling kecil. Yang kedua, memastikan jarak tersebut adalah yang paling optimal. Dan ketiga, memperboleh relaksasi jarak ke simpul tetangga. Ini adalah salah satu contoh, saya akan simulasikan sebuah map dengan node atau titik, di mana titik itu ada A, B, C, D, E, F yang mempunyai jarak dari A sampai F. Saya akan jelaskan di sini, kita mulai dari titik A. Tujuan kita adalah ke F. Ini tujuan kita. Jadi kita mulai dari A, kemudian berakhirnya di F, maka kita akan simulasikan bagaimana sih cara algoritma Dijkstra itu bekerja. Kita mulai dari titik A. Dan kita perhatikan tabel di bawah sebelah kanan ini ada A, ada B, ada C, D, E, F. Ini artinya adalah titik node atau titik semua daripada jalur itu. Kemudian kita akan mulai dari titik A. Jadi di baris pertama ini bahwa A itu dianggap dengan jarak 0. Jadi kita permanenkan. Ini kita permanenkan menjadi 0 star. Atau saya tandai sebagai permanen untuk tanda bintang. Kemudian jarak yang lain karena kita belum menghitung, belum tahu, maka kita jadikan jarak ke titik-titik node itu adalah unlimited. Oke, kita mulai dari titik A. Saya buat ini dari A karena dia adalah nilai 0. Kita buat ini adalah 0. Kita permanenkan. Kemudian jarak antara A ke B dulu. Karena ini A ke B. Maka kita lihat dapat nilainya adalah 4. Maka kita tulis 4. Kemudian jarak antara A ke B, A ke C, itu adalah nilainya 3. Maka kita buat di sini 3. Dan kita bandingkan antara jarak nilai 3 sama 4 itu mana lebih terkecil. Maka kita lihat C ini
antara A ke C itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan A ke B. Maka antara jarak A ke D, A ke E, A ke F ini belum kita dapatkan karena tidak ada jalur langsung dilalui ke titik not tersebut. Kemudian kita lihat dari perbandingan 3 ini sama 4, maka kita dapat simpulkan bahwa nilai terkecil adalah 3 di jarak C. Maka kita ambil titik ini, dari A ke C ini adalah nilainya 3. Ini sudah kita catat di sini. Ini kita tetap turunkan. Kemudian ada nilai 3 tadi. Kemudian dari C ini jalur mana yang dia lalui? Ternyata jalur yang dilalui adalah C ke E. Maka kita lihat C di atas tadi unlimited, maka kita nilainya adalah minimum unlimited, 3 tambah 3. Mana yang terkecil? Maka nilainya adalah 6. Maka kita catat di sini nilainya 6. Maka kita kembali membandingkan jarak AC ke E dan A ke B, mana terkecil? Maka nilai terkecil itu adalah ternyata 4. Maka kita mulai dari B lagi kembali. Maka kalau kita lihat dari map sebelah kiri ini, maka kita dari B, kita mulai lagi dari B. Kita turunkan yang ini, sudah kita dapat, ini sudah kita dapat, ini sudah kita dapat tadi. Maka dari B ini, kita lihat ada B ke D. Nah, maka kita lihat dari A ke B, B ke D ini, maka kita bandingkan dengan D di atas tadi, maka minimum dari unlimited, 4 tambah 3. Maka nilainya 7. Mana lebih besar unlimited daripada 7? Mana lebih kecil? Maka kita masukkan nilai terkecil, 7. Kemudian B itu kemana aja? Maka B itu ke E. Ternyata ada jalur dari titik B ke E. Maka kita buat di titik E ini, masukkan minimum unlimited. Ini sebenarnya 6, 4 tambah 2. Nah, 4 tambah 2. Jawabannya berapa? 6. Sama ya, 6 di ini kemarin. 6 dibandingkan 6 itu nilainya sama. Maka kita tetap masukkan 6. Ini kita permanenkan menjadi 6. Ini juga nanti kita permanenkan karena udah dapat nilainya. Kemudian kita perhatikan mana lebih besar D ketimbang lebih kecil D daripada E, maka jarak ternyata nilainya E. Maka kita masuk nilai E. Nah, kita mulai dari E lagi kembali. Maka kita pilih E. Ini sudah kita tentukan tadi dapat nilainya. Ini sudah dapat. Ini sudah dapat. D sudah dapat. Kemudian nilai E. E sudah dapat. Maka dari A ke C dan C ke E. Ini dari titik E ini kita dapat kemana? Ke F. Hanya ada E ke F. Kalau E ke D tidak ada jarak yang dilalui atau jalur yang dilalui. Maka kita masuk ke F. Maka kita lihat F ini nilainya adalah minimum unlimited, 6 tambah 6 tambah 2. Sama dengan 8. Karena nilai terkecil 8 dibandingkan unlimited. Maka kita permanenkan 8 ini. Maka di nilai F itu dari jarak A ke C, C ke E, dan E ke F nilainya 8. Kita bandingkan kembali ke dalam D. Ternyata kita yang terkecil mana? D. Masih ada nilai D. Maka kita mulai dari D lagi. D. Kita lihat D. D kemana? Ternyata D ke F. Maka D ini kita lihat masih ada jaraknya ke F. Maka nilainya minimum ini 4 tambah 3, 2 tambah 2 dibandingkan dengan F dari E itu 8,5.
minimum 8 dan 7 tambah 2. Mana yang terkecil? Maka nilainya adalah 8 yang terkecil. Maka kita dapat tentukan bahwa jalur terpendek dari sini adalah E ke F. Ternyata bukan dari D ke F. Maka dapat kita simpulkan dari, kalau kita lihat dari belakang, kalau kita back dari belakang ke awal, maka kita dapat dari F, kemudian E, kemudian ke C, kemudian nilai ke A. Maka jalur yang dilalui A, C, E, dan F. Ternyata kalau kita lihat ini juga, ada juga memang jalur yang alternatif lain dari D ini, adalah dari E, F, ke E, kemudian ke B, kemudian ke A. Nah, itulah simulasi daripada sebuah algoritma Dijkstra yang kita pelajari. Oke, kita lanjut ke implementasi ke map Sumatera Utara. Di sini kita akan menjelaskan jalur mana sih kalau kita dari sebuah kota di Sumatera Utara itu ada Stabat menuju ke 50 yang dilalui oleh jalur yang terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Kita perhatikan, kita coba lakukan perhitungan dari Stabat ke 50. Tujuan kita di sini adalah, tujuan awal adalah Stabat menuju ke 50. Titik mana yang akan dilalui? Akan kita hitung. Pertama dari Stabat. Kita mulai dari Stabat. Pertama, Stabat ini yang paling dilalui apa? Ada Binjai, kemudian ada Brastagi. Dan kita bandingkan jarak mana yang terkecil. Ada jarak Stabat Binjai itu 20,1. Kemudian Stabat ke Brastagi ternyata 105. Maka dipilih ke Binjai. Oke, dari Binjai kita lihat titik yang dilalui mana? Ada Medan. Ini total jarak yang ditempuh adalah 40,9. Kalau kita bandingkan dengan 102, Stabat Brastagi masih lebih kecil jarak antara ke Medan daripada ke Brastagi. Maka dia akan melanjutkan perjalanan ke Lubuk Pakam karena paling kecil. Kemudian Lubuk Pakam kita lihat itu jaraknya adalah 29,8, maka di sini 70,7 dari Stabat ke Pakam. Oke, kemudian dibandingkan dengan Stabat Brastagi itu masih lebih besar Stabat Brastagi. Maka dilanjutkan ke Perbaungan. Perbaungan ada jarak 10,5. Maka ini totalnya adalah 81,2. Bila dibandingkan dengan Stabat Brastagi masih tetap lebih besar Brastagi, antara Stabat dengan Brastagi. Maka kita lanjut ke Serampa karena titik perbohongan ke CA-nya melalui Serampa. Kemudian ada di sana 24,4. Maka ini kita lihat jarak ditempuh adalah 105,6. Maka kita bandingkan dengan Brastagi. Ternyata Brastagi lebih kecil dibandingkan ke Serampa. Maka akan kita balik ke Brastagi. Dari Brastagi karena lebih kecil, maka titik mana yang dilalui? Ada Kabanjahe yang paling kecil. Maka dibandingkan Brastagi ke Medan. Maka akan dipilihnya ke Kabanjahe. Maka berapa nilai ke Kabanjahe? Ada 100
12,5. 112,5. Mana lebih kecil? Maka terlihat adalah serampah. Maka kita mulai dari serampah kembali. Maka lanjut ke tebing tinggi. Karena dia paling kecil. Tebing tinggi ada jarak 19,1. Berapa ke tebing? Maka dari 124,7. Mana lebih besar, mana lebih kecil dibandingkan 112, maka lebih kecil 112. Maka kita buat lagi ke Kabanjai, maka kita mulai dari Kabanjai kembali karena lebih kecil. Maka kemudian dari Kabanjai kita lihat titik yang dilalui hanya 1.000 dolok. Berapa jarak ditempuh ke 1.000 dolok? Maka totalnya adalah 148,3. Maka mana lebih kecil? Ternyata lebih kecil tebing. Kemudian kita lihat dari tebing ini ada dua kota yang dilalui. Pertama ada Indrapura, kemudian ada ke Pematang Siantar. Kalau kita lihat dari keduanya, maka lebih kecil ke Indrapura, yaitu 161,5. Kalau kita bandingkan dengan 1.000 dolok tadi, maka lebih kecil 1.000 dolok. Maka dimulai dari sini lagi kembali ke Pematang Siantar. Kemudian dari Pematang Siantar ini, kalau kita lihat itu sekitar 213,5. Maka kalau kita bandingkan dengan 161,5 itu lebih kecil. Maka kita lanjut dari Indrapura. Indrapura ke mana titiknya? Ternyata ke terakhir adalah ke 50. Berapa jaraknya? 169,3. Maka kita dapat yang terpendek masih 169,3 dibandingkan dengan 213. Maka kita dapat nilai di sini jalur terpendek dari sebuah kota Stabat menuju 50 adalah Stabat, Binjai, Medan, Lubuk Pakam, Perbaungan, Seirampah, Tebing Tinggi, Indrapura, dan 50. Oke, itu untuk jarak yang ditempuh oleh sebuah jalur dari 50 dari Stabat ke 50 dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Kalau kita lihat, inilah jalur yang dilaluinya. Oke, itu untuk apa? Untuk teori daripada sebuah jalur dari Stabat ke 50. Akan saya coba menjelaskan dari sebuah program ini. Saya menggunakan Google Colab dengan menggunakan aplikasi kode Python. Di sini ada jelaskan kodenya, ada import. Ini adalah untuk mengimport daripada library dari sebuah program. Kemudian ada graph. Graph ini adalah jarak atau kota yang memang kita tentukan dari sebuah ini ada Stabat Binjai berapa jarak, ini kita compare ke jaraknya berapa. Nanti kita dapat petnya dari sana. Kemudian posisinya mana? Stabat ada Binjai, kemudian Medan, Lubuk Pakam, Perbaungan, Seirampah. Ini menunjukkan bahwa posisi daripada kota itu sendiri. Kemudian ada depth, ini adalah untuk menormalisasi sebuah nama untuk kota dalam sebuah graph, dari sebuah graph.
Dan di sini akan mana kota yang lebih kecil atau daripada nama. Kemudian ada inilah sebuah kode definisi apa untuk penggunaan algoritma dari sebuah distruct. Di sini ada grab, ada start dan goals. Jadi di sini ada sebuah eh, label atau penamaan yang dimana di sini fungsinya menjelaskan dari start dan sampai finish untuk sebuah goals. Kemudian ini kalau ini kita buat dalam bentuk kita bisa entry sehingga nantinya bisa kita lakukan jalur mana yang akan dilalui. Ini adalah masukkan kota awal saya dari Stabat tadi. Kemudian tujuan saya adalah 50. Kemudian saya enter maka dia akan menentukan jarak dari sebuah jalur yang dilalui dan simulasi visualnya. Maka dapat kita lihat dari apa tadi dari sebuah teori tadi, maka lihat bahwa memang benar yang dilalui dari algoritma Dijkstra itu adalah dari Stabat, Binjai, Medan, Lubuk Pakam, Perbaungan, Serampa, Tebing Tinggi, Indrapura, dan 50. Maka benarlah teori yang kita lakukan dan kita tuangkan dalam sebuah program dan kita jalankan. Maka dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa teori tadi benar, jarak yang terpendek yang dilalui oleh algoritma Dijkstra. Demikian untuk penjelasan dari sebuah teori algoritma Dijkstra. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.